Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Papilaya, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 1862050170 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak usia dini. Dengan mata kuliah metode perkembangan fisik motorik dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti MM. Sebelum saya memulai materi yang akan saya berikan, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Masa balita adalah masa emas atau disebut juga dengan golden age dalam rentang perkembangan seorang individu. Pada masa ini, anak mengalami tumbuh kembang yang luar biasa, baik dari segi fisik motorik, emosi, kognitif maupun psikososial. Perkembangan anak berlangsung dalam proses yang holistik atau menyeluruh. Karena itu, pemberian stimulasinya pun perlu berlangsung dalam kegiatan yang holistik. Mengamati perkembangan fisik motorik seorang anak ada hal yang sangat menarik. Mulai dari saat bayi yang nampaknya tidak bisa berbahaya, begitu kecil dan hanya bisa terlentang dan menangis. Kemudian ia mulai tumbuh dan berkembang pada perkembangan seorang manusia. Perkembangan fisik motorik memegang peran yang sangat pentingnya dengan perkembangan kognisi, perilaku sosial, dan kepribadian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalahnya, yaitu dengan satu, bagaimana pandangan perkembangan fisik motorik anak menurut para ahli. Yang kedua, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik pada anak. Yang ketiga, apa sajakah masalah-masalah dalam perkembangan fisik motorik yang sering dialami anak dan bagaimana solusinya. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan. Yang pertama yaitu berbagai pandangan mengenai perkembangan fisik motorik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan, yaitu bahwa kita terdiri dari kepala, kaki, dan bagian tubuh yang lainnya. Seperti perkataan Kuhlen dan Thomson tahun 1956 yang mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu 1. Sistem saraf, kedua otot-otot, ketiga kelenjar endokrin, keempat struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya kemampuan memindahkan benda dari tangan, coret-mencoret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya. Kedua kemampuan tersebut sangat penting bagi anak bisa berkembang dengan optimal. Perkembangan motorik anak dibagi menjadi dua, kasar dan halus. Beberapa perkembangan motorik terhadap konsentrasi perkembangan individu dipaparkan oleh Harlock 1996 sebagai berikut, yaitu melalui adanya keterampilan motorik, kita dapat menghibur dirinya dengan sehingga menjadikan perasaan menjadi senang. Kedua, dengan adanya keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya ke kondisi yang independen. Ketiga, dengan perkembangan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah pada usia prasekolah atau usia kelas-kelas sekolah dasar. Yang keempat, melalui perkembangan motorik yang normal memungkinkan anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kelima, dengan perkembangan keterampilan motorik yang sangat penting bagi perkembangan self-konsep atau kepribadian anak. Perkembangan motorik berbeda dari setiap individu. Ada yang perkembangannya motoriknya sangat baik seperti para atlet, ada juga yang tidak seperti yang memiliki keterbatasan fisik atau gender. Pada usia middle childhood, kelenturan fisiknya 5% sampai 10% lebih baik daripada anak laki-laki. Itu yang dikatakan oleh pendapat oleh Herman. Jadi anak perempuan dan anak laki-laki itu
lebih kemampuan fisik atasnya seperti berlari, melompat dan melempar lebih tinggi daripada anak perempuan. Akibat gerakan tersebut, anak berhasil mendapatkan apa yang ditujunya, yaitu mengambil mainan yang menarik baginya. Sekarang saya akan menceritakan tentang deskripsi perkembangan fisik motorik anak usia 1-5 tahun. Anak pada usia 1 tahun, fisik motorik kasarnya dia mampu berjalan di titah pada satu tangan. Pada fisik motorik halusnya, dia mampu menggenggam, dengan baik dapat melepaskan genggaman bila diminta. Pada usia 2 tahun, mampu berlari dengan jarak dekat dengan baik. Pada fisik motorik halusnya, mampu menumpuk 7 kubus, meniru garis horizontal. Pada usia 3 tahun, perkembangan fisik motorik kasarnya, anak mampu mengendarai sepeda roda 3. Dia juga mampu melompat. Sedangkan fisik motorik halusnya adalah mampu menumpuk 10 kardus, meniru konstruksi. Pada usia 4 tahun, anak mampu melompat dengan satu kaki, melempar bola dari atas kepala. Sedangkan pada fisik motorik halusnya, mampu menggunakan gunting untuk memotong gambar, menggambar orang, terus juga dia mampu membedakan garis panjang dengan antara dua garis. Pada usia 5 tahun, fisik motorik kasar seorang anak yaitu mampu melakukan lompat tali dan berlomba lari, mampu menggambar segitiga, mengetahui perbedaan berat benda, mampu membuat bangunan dari balok. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik. 1. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak terjadi adalah pada 1. Faktor kematangan. Jadi seseorang anak itu dia akan siap berfungsi dengan baik sesuai dengan kematangannya. 2. Faktor keturunan. Tinggi tubuh seorang tua itu akan mempengaruhi tinggi tubuh seorang anak. Ketiga, pengaruh yang lainnya itu yaitu perbedaan jenis kelamin. Akan tampak ada berbagai kegiatan pada usia 25 tahun. Umumnya anak perempuan lebih pada keterampilan keseimbangan tubuh seperti lompat tali yang merupakan perkembangan motorik halus. Kondisi waktu pada lahir pun bisa mempengaruhinya. Nutrisi juga, penyakit pada saat anak tersebut mengalami sakit yang parah itu juga bisa mempengaruhinya terlambatnya pertumbuhan. Sekarang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan motorik anak antara lain adalah kesiapan anak untuk belajar, baik secara fisik maupun psikis, motivasi anak untuk belajar, kesempatan untuk berlatih dalam hal ini adalah waktu luang, kesempatan untuk belajar, bimbingan, setiap keterampilan harus dipelajari secara khusus. Masalah-masalah pada perkembangan psikomotorik yang sering dialami anak itu 1. Malnutrisi atau kurang gizi. Kedua, masalah dalam perkembangan motorik anak yaitu masalah kesulitan dalam motorik kasar, ketidakmampuan mengatur keseimbangan. Anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengatur keseimbangan tubuhnya biasanya juga memiliki kesulitan dalam mengontrol gerakan anggota tubuh, sehingga berkesan gerakannya ragu-ragu. Masalah selanjutnya adalah masalah kesulitan dalam motorik halus. Belum bisa menggambar bentuk bermakna. Kegiatan menggambar merupakan hal yang menyenangkan. Tapi apabila anak kita belum bisa menggunakan, mewarnai dengan rapi, menggambar dengan rapi, itu juga harus perlu diperhatikan. Bagaimana cara kita meningkatkan keterampilan fisik motorik anak? Ada banyak faktor yang mempengaruhi penguasaan keterampilan motorik pada anak. Selain faktor kematangan alat-alat tubuh, yang tidak kalah penting adalah faktor latihan dan pengalaman. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan keterampilan motorik anak. Salah satunya adalah dunia anak adalah dunia bermain. Sediakan peralatan dan lingkungan yang memungkinkan untuk anak melatih keterampilan motoriknya. Ketiga, perkenalkan dan latihlah anak dengan sebanyak mungkin jenis keterampilan motorik. Keempat, tidak membeda-bedakan perlakuan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kelima, jangan menekankan pada kekuatan dengan kecepatan. Keenam, bersabar dalam menghadapi anak. Ketujuh, pada dasarnya setiap anak adalah unik. Selain itu, ada juga stimulasi yang bisa diberikan untuk mengoptimalisasikan perkembangan motorik anak. 1. Dasar-dasar keterampilan untuk menulis huruf Arab, huruf Latin, dan menggambar. 2. Keterampilan berolahraga, seperti senam atau menggunakan alat-alat olahraga. Ketiga, gerakan permainan seperti meloncat,
memanjat dan berlari. Keempat, berbaris-baris secara sederhana. Kelima, melakukan gerakan ibadah sholat. Sekian dari saya akan memberikan kesimpulan sebelum saya mengakhiri penjelasan materi tersebut. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik anak terdiri dari faktor kematangan, faktor keturunan, tinggi tubuh atau ketepatan pertumbuhan. Ada pengaruh lain seperti perbedaan jenis kelamin, kondisi waktu lahir, nutrisi, penyakit. Terus faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak: 1. Kondisi fisik dan intelektual anak. 2. Faktor gizi. Ketiga, faktor pengolahan pola pengasuhan anak. Keempat, lingkungan. Sekian dari saya, materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.